Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga sehat-sehat. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan yang ke-14 ya. Ya, betul, ke-14. Nah, saya berharap teman-teman semua berkenan untuk open video ya. Tetap stay tune di sini ya, agar saya bisa saling melihat ya. Jadi teman-teman juga bisa saling terlibat dalam pembahasan kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk bisa mengisi kolom chat dengan menyatakan siap mengikuti perkuliahan hari ini, artinya teman-teman telah siap dan hadir dalam kegiatan perkuliahan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi, sudah banyak sekali. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ya adanya tugas kelompok waktu di pertemuan ke-13. Masih ingat ya teman-teman ya? Sudah dikerjakan belum? Ya. Sudah dikerjakan belum tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Baik. Pada pertemuan ke-14 ini, sesuai dengan rencana pembelajaran kita akan membahas mengenai praktek inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan publik. Ya, jadi ada 2 poin penting yang akan kita bahas pada hari ini, dan sebelumnya pernah saya sampaikan tugas kelompoknya. Nah, ada capaian pembelajaran yang harus teman-teman dapatkan untuk pertemuan hari ini. Ya, yang pertama, teman-teman dari pembelajaran hari ini diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai praktek inovasi dalam pelayanan publik. Mulai dari apa itu inovasi pelayanan publik, bagaimana tahapan-tahapan inovasi dalam pelayanan publik, kemudian contoh ataupun praktek dari inovasi pelayanan publik yang ada. Lalu yang kedua, teman-teman mampu memahami dan juga menjelaskan mengenai praktek kolaborasi dalam pelayanan publik. Apa itu kolaborasi, bagaimana manajemen kolaborasi, dan contoh ataupun praktek daripada kolaborasi. Ya, teman-teman ya. Dan sekarang seperti biasanya kita akan menggunakan metode pembelajaran student center learning yang mana akan berpusat kepada mahasiswa. Ini yang biasa kita lakukan. Dan seperti tugas yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya telah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok A untuk nomor urut absen 1 sampai dengan 10, kelompok B untuk nomor urut absen 11 sampai dengan 20, dan kelompok C nomor urut absen 21 sampai dengan 31. Sebelumnya saya juga pernah menyampaikan petunjuk ya, yang memang di situ juga sudah saya sampaikan sumber-sumber referensinya. Saya akan coba tampilkan kembali, teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan berbagai sumber referensi yang terdiri dari ada buku di situ ya, kemudian ada jurnal-jurnal terbaru yang memang saya anjurkan teman-teman untuk selalu mengutipnya. Jadi ketika kita mau mengerjakan tugas ataupun artikel ilmiah, saya anjurkan teman-teman untuk mengutip jurnal-jurnal yang terkini seperti itu. Ini saya sudah memasukkan beberapa jurnal-jurnal terkini tahun 2022, ada tahun 2021 ya. Kemudian juga ada peraturan-peraturan yang memang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik ya. Mulai dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 91 tahun 2021 itu tentang pembinaan inovasi pelayanan publik. Kemudian pedoman teknis dari penyusunan inovasi pelayanan publik dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2021 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, apakah
referensi ini digunakan oleh teman-teman untuk mengerjakan tugasnya? Ya, Digunakan. Digunakan ya. Ya, selain daripada ini, teman-teman juga bisa menambah ya referensi lain dari sumber-sumber lainnya. Nah, ini untuk referensi dari yang berkaitan dengan kolaborasi pelayanan publik. Baik, saya senang sekali teman-teman semua sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Oleh karena itu, sekarang saya akan mempersilakan diawali dulu mungkin dengan kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan tugasnya gitu ya. Tata tertib untuk presentasi akan saya sampaikan. Yang pertama, waktu presentasi diusahakan 15 menit. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok lain dipersilakan untuk menyimak dengan baik dan menulis poin-poin penting dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Kemudian diharapkan juga nanti kelompok lain bisa memberikan pertanyaan. Ya, kalau memang ada hal yang kurang dipahami, silakan memberikan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh kelompok yang sedang presentasi. Adapun penilaian akan saya sampaikan untuk presentasi dari kelompoknya bobotnya 70% dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu 30%. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Bu. Tidak ya. Masih Baik. jelas. Baik, kalau seperti itu. Baik, saya akan mulai dengan mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya. Siapa yang kira-kira berkenan untuk menjadi perwakilan atau volunteer? Dengan saya, Bu Astri Bainah. Baik, silakan Mbak Astri, saya persilakan untuk mempresentasikan proposalnya. Saya sudah gunakan multiple partisipan untuk melakukan share screen. Terima kasih, Bu. Izin teman saya dengan Andreas yang akan share screen. Baik, apakah sudah masuk, Bu, share screen dari Andreas? Sudah ya, Bu ya? Sudah teman-teman semua sudah bisa melihat? Sudah Sudah ya, ya. Bu. Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Baina dari kelompok 1 atau kelompok A, dengan rekan saya yaitu Abdul Salam, Agus Firmansyah, Aldi Alfianto Abdul, Andreas Andi, Anissa Meisya, Ardiansyah, dan saya sendiri Asri Baina, dan Cantika Nadia serta Deni. Selamat pagi teman-teman dan dosen kami, Ibu Dr. Novianita Rulandari. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili kelompok A mempresentasikan tentang inovasi pelayanan publik. Baik, untuk pengertian inovasi pelayanan publik. Menurut Mulgan dan Alburi dalam Muluk, mengatakan bahwa inovasi yang sukses merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, pelayanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersumber dari motivasi diri, organisasi, dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan publik, juga dimaksudkan berorientasi kepada perubahan dalam kerangka pencapaian tujuan dengan lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bermartabat dan berharkat. Next. Fontana menyajikan 11 definisi inovasi, sebagaimana berikut. Yang pertama, menciptakan sesuatu yang baru, yaitu merujuk pada inovasi yang menciptakan pergeseran paradigma dalam ilmu, teknologi, struktur pasar, keterampilan pengetahuan, dan kapabilitas. Yang kedua,
menghasilkan hanya ide-ide kemampuan untuk menemukan hubungan-hubungan baru, yaitu merujuk pada melihat suatu subjek dengan perspektif baru dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari konsep-konsep lama. Yang ketiga, menghasilkan ide, metode, dan alat baru, yaitu merujuk pada tindakan menciptakan produk baru atau proses baru. Tindakan ini mencakup intervensi dan pekerjaan yang dipergunakan untuk mengubah ide atau konsep menjadi bentuk akhir. Yang keempat, memperbaiki sesuatu yang sudah ada, yaitu merujuk pada perbaikan barang atau jasa untuk produksi besar-besaran atau produksi komersial atau perbaikan sistem. Yang kelima, menyebarkan ide-ide baru, yaitu menyebarkan dan menggunakan praktik-praktik baru. Next. Yang keenam, mengadopsi sesuatu yang baru yang sudah dicoba secara sukses di tempat lain, yaitu merujuk pada pengabdosian sesuatu yang baru atau yang secara signifikan diperbaiki, yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai tambah baik secara langsung untuk organisasi maupun secara tidak langsung untuk konsumen. Yang ketujuh, melakukan sesuatu dengan cara yang baru, yaitu melakukan tugas dengan cara yang berbeda secara radikal. Yang kedelapan, mengikuti pasar, yaitu merujuk pada inovasi yang berbasiskan kebutuhan. Yang kesembilan, melakukan perubahan, yaitu membuat perubahan-perubahan yang memungkinkan perbaikan keberlanjutan. Yang kesepuluh, menarik orang-orang inovatif, yaitu merekrut dan mempertahankan kepemimpinan dan manajemen talenta dan manajemen manusia untuk memandu jalannya inovasi. Yang ke-11, melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Yang ke-12, melihat permasalahan-permasalahan dari perspektif yang berbeda. Next. Sehingga inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif original, dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Next. Adapun tahapan dari penyusunan inovasi pelayanan publik, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, desain inovasi. Yang ketiga, penyusunan rencana aksi. Yang keempat, sosialisasi rencana aksi. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Next. Baik, kita akan membahas lebih detail dari tahapan penyusunan inovasi pelayanan publik. Yang pertama adalah tahap identifikasi. Tahap identifikasi masalah dimaknai sebagai proses memfasilitasi calon-calon inovator untuk menemukan ide-ide inovasi yang mengandung unsur pembaruan yang diyakini akan meningkatkan kinerja pelayanan. Pada tahap ini dapat memunculkan potensi inovator dalam melahirkan ide-ide inovasi dengan mengidentifikasi permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi berbasis masalah. Identifikasi ini dilakukan dengan cara menemukan setiap kendala yang timbul dari pelaksanaan pelayanan publik yang akan memunculkan ide kreatif yang bersifat pembaruan perbaikan sistem, prosedur, tata cara, ataupun penyederhanaan birokrasi pelayanan yang semuanya ditujukan untuk perbaikan kinerja organisasi pelayanan publik. Yang kedua, identifikasi berbasis non-masalah, yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik atau template berpikir kreatif. Seorang calon inovator ini dapat menemukan ide kreatif secara langsung. Next. Dan berikut adalah format dari identifikasi masalah. Kita harus mengetahui dulu instansi atau unit kerjanya, nama inovasinya, jenis pelayanan, identifikasi masalahnya, lalu indikator atau kondisi yang saat ini atau semula seperti apa, lalu mendatang akan menjadi apa. Next. Lalu yang kedua adalah tahap desain inovasi. Tahap desain inovasi bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi inovasi meliputi pemetaan lingkungan dan stakeholder. Next. Yang ketiga, tahap penyusunan rencana aksi. Tahap penyusunan rencana aksi inovasi pelayanan publik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
strategi langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan. Yang kedua, peran stakeholder yang terlibat. Yang ketiga, indikator keberhasilan setiap langkah. Yang keempat, metode yang digunakan. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap. Yang keenam, lokasi tahap dilaksanakan. Yang ketujuh, sarana prasarana yang dibutuhkan. Yang kedelapan, keluaran yang diharapkan. Yang kesembilan, sistem pemantauan atau monitoring. Yang ke-10, biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tahap kegiatan. Next. Dan berikut untuk format rencana aksi. Dapat dilihat teman-teman pada slide tersebut. Next. Lalu yang keempat ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi rencana aksi dilakukan sebagai bentuk penguatan internal. Rencana aksi inovasi pelayanan publik yang telah disetujui dilakukan internalisasi oleh organisasi penyelenggara kepada stakeholder terkait dan disosialisasikan oleh organisasi penyelenggara kepada masyarakat pengguna layanan. Next. Yang kelima, tahap implementasi inovasi, yaitu dilakukan melalui peluncuran inovasi dan pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan identifikasi kendala pelaksanaan. Next. Yang keenam, tahap monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara layanan. Monitoring dilakukan terhadap perkembangan kemajuan inovasi pelayanan publik dan proses replika atau transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Lalu evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian mengenai pelaksanaan inovasi dan replika atau transfernya guna memberikan saran dan masukan perbaikan. Dan hasil evaluasi kemudian dipublikasikan. Dan berikut untuk format evaluasi inovasi. Lalu saya akan memberikan contoh inovasi pelayanan publik di Jakarta. Yang pertama itu ada PTSP. PTSP ini memangkas alur perizinan yang berbelit. PTSP juga berinovasi dengan menyediakan layanan pesan antar bernama Ajib atau antar jemput izin bermotor. Selain menjemput dan mengantarkan dokumen perizinan dengan armada motor, Ajib juga menyediakan mobil yang membuka layanan mobil di lokasi-lokasi tertentu seperti pusat industri, perkantoran, dan pusat-pusat keramaian. Yang kedua, e-musrenbang dan e-budgeting. E-musrenbang digunakan untuk pengajuan usulan warga yang akan ditampung di kelurahan, kecamatan, dan kota atau kabupaten. Produknya adalah rumusan rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Sedangkan e-budgeting digunakan untuk menginput rencana kerja kelurahan, kecamatan, dan kota atau kabupaten. Hasilnya itu berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lalu yang ketiga, inovasi yang ketiga yaitu open data. Situs data jakarta.go.id yang telah diluncurkan sejak 30 Juni 2015 lalu, hingga kini berguna sebagai portal penyedia informasi baik warga maupun bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang keempat, application program interface atau API. Ini memuat sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan untuk membangun perangkat lunak untuk aplikasi tertentu. Lalu yang kelima ada portal Pemprov DKI Jakarta, yaitu memiliki menu-menu utama seperti tautan layanan perizinan, pengunduhan masyarakat, aplikasi informasi publik, berita Jakarta, informasi pajak dan retribusi, statistik Jakarta, juga tautan menuju situs Jakarta Smart City. Yang keenam, inovasi Big Data, yaitu teknologi Big Data untuk mendapatkan hasil analisis data lebih cepat sehingga diperoleh informasi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketujuh, Citizen Relationship Management atau CRM. CRM ini digunakan aparatur pemerintah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga. Aplikasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi, menampung dan menindaklanjuti
Aplikasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi antar dinas dan kelurahan agar mempercepat penanganan masalah berdasarkan laporan warga. Yang ke-8 ada Clue. Clue ini perkembangan teknologi dan informasi. Masyarakat dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta. Yang ke-9 yaitu Jakarta Siaga 112, yaitu call center Jakarta Siaga 112 dapat diartikan sebagai sistem koordinasi berbagai unit kerja atau multisektor dan didukung berbagai kegiatan potensi, multidisiplin, dan multiprofesi untuk selenggarakan pelayanan kegawat daruratan terpadu penderita gawat darurat dalam keadaan bencana maupun sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah contoh inovasi pelayanan publik di Bandung. Yang pertama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, di Sistem Pelayanan Publik DPM PTSP Kota Bandung telah menerapkan prosedur pelayanan, sistem perizinan berbasis online, dan penyelenggaraan perizinan secara akuntabel dalam menunjang mekanisme kontrol dalam pelayanan perizinan. Yang kedua, e-prosremen atau BERMS memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Yang ketiga, e-budgeting. E-budgeting berguna untuk melakukan pengawasan sehingga anggaran belanja dapat efisien sesuai dengan kebutuhan. Proses penyusunan anggaran Kota Bandung disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di Kota Bandung. Yang keempat, ERK atau Electronic Remunerasi Kinerja. ERK adalah sebuah sistem berbentuk aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik. Aplikasi ERK digunakan oleh pemerintah Kota Bandung sebagai sebuah instrumen pendukung dalam menghitung kinerja pegawai di pemerintahan. Yang kelima, BCC atau Bandung Command Center, yaitu Bandung Command Center merupakan media komunikasi yang diperuntukkan dalam memantau kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 atau kelompok A. Terima kasih teman-teman dan Ibu Novianita Rolandari telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Asri untuk presentasinya, ya luar biasa, lengkap sekali presentasinya. Mau dijelaskan mulai dari inovasi pelayanan publik itu apa, bagaimana tahapan-tahapan penyusunannya, dan juga contoh-contoh konkret yang ada di Jakarta maupun di Kota Bandung. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa menambahkan contoh-contoh lainnya di kota lainnya, mungkin silakan. Izin Bu. Menambahkan? Oh iya, silakan. Mas Taufik. Ya, izin Bu, selamat pagi Bu. Kebetulan saya juga mendapatkan informasi terkait contoh inovasi pelayanan publik di Surabaya Bu. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan juga di penjelasan teman-teman tadi Bu untuk penambahan. Baik, silakan. Jadi beberapa contoh, baik Bu. Jadi contoh inovasi pelayanan publik di Surabaya ada beberapa juga. Yang pertama adalah Surabaya Single Now, yaitu sistem yang memungkinkan dilakukan suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dalam memberikan perizinan. Yang kedua adalah e-procurement. E-procurement sendiri merupakan suatu inovasi dari procurement secara konvensional. E-procurement Kota Surabaya mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari pemerintah daerah, pusat maupun lembaga yang giat melakukan perbaikan kinerja pemerintahan. Berikutnya adalah e-Musrembang, sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dinilai mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam arti pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas khususnya di daerah Surabaya. Berikutnya adalah e-planning, Bu. E-planning adalah sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel. Khusus untuk poin e-planning, Bu, kebetulan di Jakarta juga sepemahaman saya memang sudah terdapat, Bu, yaitu smart planning budgeting. Di situ juga
terangkum sebuah perencanaan anggaran dari semua SKPD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Jadi di situ semuanya akan muncul pagu berapa yang harus direncanakan masing-masing SKPD dalam anggaran 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, Bu. Jadi kurang lebihnya sama dengan Surabaya. Dan di sini juga poin berikutnya di Surabaya ada EHAD, Bu. EHAD merupakan aplikasi pendaftaran online yang mempermudah warga Surabaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. EHAD dapat diakses melalui kios pelayanan publik yang terdapat di seluruh kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah. Ini pun saya kira hampir semua kota-kota besar sudah menerapkan, terutama dalam layanan kesehatan. Kemudahan yang masyarakat atau publik dapatkan tanpa harus ke rumah sakit ataupun ke vaskes pelayanan kesehatan, masyarakat sudah mampu mendapatkan pelayanan kesehatan. Contohnya yang berkembang di era sekarang adalah seperti layanan Halodoc. Di situ pasien mampu berkomunikasi dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit ataupun vaskes pelayanan kesehatan, namun dokter sendiri mampu memberikan pelayanan serta pasien pun mampu mendapatkan kebutuhan sampai obat pun bisa disampaikan ke rumah. Dan pendaftaran online di masing-masing vaskes kesehatan juga sudah sangat berkembang, Bu. Jadi pasien tidak harus datang ke rumah sakit seperti tahun-tahun sebelumnya di mana pasien harus melakukan pendaftaran antrian sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama sampai si pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun sekarang sudah sangat mudah, pasien mampu melakukan pendaftaran di jauh-jauh hari, mampu melakukan perencanaan pendaftaran, kapan harus kontrol ke rumah sakit, sehingga ketika pasien datang memang secara registrasi pasien sudah mendapatkan nomor antrian, berikut dengan jam kedatangan untuk melakukan konsultasi dokter. Demikian Bu, yang mampu saya berikan contoh. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagus sekali ya, Mas Taufik tadi menyampaikan beberapa contoh tambahan mengenai inovasi pelayanan publik yang ada di Surabaya ya. Kita semua ya tadi tidak hanya di Surabaya saja, tapi mungkin ada juga yang memang inovasi yang sudah dilakukan di Surabaya juga itu dilakukan atau sudah dilakukan di Kota Jakarta. Seperti e-health tadi itu kan sifatnya sudah nasional ya, semua sudah bisa merasakan. Kalau saya berlangganan klik dokter biasanya, kalau ada apa-apa ke klik dokter. Contohnya tadi disampaikan Mas Taufik ada Halodoc gitu ya, dan masih banyak contoh lainnya. Saya sangat apresiasi sekali dengan contoh-contoh yang diberikan dari kelompok 1 dan juga yang ditambahkan oleh Mas Taufik tadi. Baik, tadi sudah dijelaskan ya berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin bertanya tidak kepada kelompok 1? Mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas, silakan. Saya Bu, mau nanya Bu. Denny baik. Komardani, Bu. Baik, silakan, Mas Denny. Ya, Bu. Tadi disampaikan oleh kelompok 1 tentang penjabaran inovasi pelayanan publik. Ya. Salah satu contoh tadi yang saya lihat tuh ada 6 langkah untuk menjadikan inovasi pelayanan publik itu pantas untuk disebut inovasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah pertama, itu siapa saja tuh yang dapat mengikuti inovasi pelayanan publik tersebut. Nah, yang kedua, adakah kriteria inovasi yang dapat ikut serta dalam kompetisi dalam membangun inovasi pelayanan publik tersebut, Bu? Saya itu saja yang akan saya tanyakan, Bu. 2 cukup. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Denny. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk berupaya menjawab pertanyaan daripada Mas Denny. Siapa yang mau mewakili? Izin Bu, saya Asri. Baik, silakan. Asri. Baik, terima kasih Mas Denny atas pertanyaannya. Untuk siapa saja atau subjek ya Mas ya untuk yang dapat mengikuti inovasi pelayanan publik. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi inovasi pelayanan publik, ini itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kompetensi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan daerah, BUMN, dan BUMD. Nah, untuk peserta yang dapat mengikuti kompetensi ini adalah kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Adapun untuk
kriteria inovasi yang dapat diikutsertakan itu yang pertama memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada untuk penyelenggaraan pelayanan publik tentunya. Lalu yang kedua, efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik. Yang keempat, dapat ditransfer atau direplikasi, yaitu dapat dan atau telah dicontoh dan atau telah menjadi rujukan dan atau telah ditransfer atau direplikasi, diterapkan oleh penyelenggaraan pelayanan publik lainnya. Lalu yang kelima, tentunya berkelanjutan, yaitu mendapatkan jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan, program, dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan. Sekian Bu, jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari Ibu? Terima kasih Mbak Asri. Jadi Mas Denny tadi sudah dijelaskan ya, siapa saja sih yang boleh mengikuti kompetisi dari inovasi pelayanan publik. Tadi yang pertama adalah kementerian ataupun lembaga, itu boleh. Pemerintahan daerah atau juga badan usaha milik negara dan BUMD itu boleh ya. Jadi boleh mengikuti kompetisi dari inovasi pelayanan publik. Nah, mengenai kompetisi pelayanan publik ini, kalau teman-teman mau update, kira-kira ada di mana sih Bu? Saya pengen tahu nih top kompetisi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik. Nah, teman-teman bisa di aplikasi Sifonic ya. Saya akan coba share screen teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah sistem informasi inovasi pelayanan publik. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui urutan ya, atau instansi-instansi yang telah melakukan inovasi pelayanan publik up to date tahun 2022 ataupun tahun lainnya, teman-teman bisa cek di sistem ini. Ya, contohnya misalnya ini Bantul ya, pemerintahan Kabupaten Bantul memiliki inovasi pelayanan publik. Dia dalam bentuk Bantul Seroja, namanya bagus ya, Seroja gitu. Seroja ini merupakan singkatan dari Sehat Ekonomi Karo Jamu gitu katanya. Nah, ini salah satu inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul. Ada lagi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, ya, melalui judulnya Pulau Pahat Anambas. Ya. Banyak sekali yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini halamannya banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan di dalam aplikasi ini kita juga atau penyelenggara pelayanan publik mengajukan kompetisinya. Jadi proposalnya diajukan melalui aplikasi Sifonic ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan apa yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi ya, itu ada apa itu inovasi pelayanan publik. Kita simpulkan bahwa inovasi pelayanan publik ini adalah sebuah terobosan. Apa yang dilakukan terobosan? Jenis pelayanan publiknya. Jadi ada terobosan-terobosan dalam hal jenis pelayanan publik yang memang itu merupakan sebuah ide kreatif, baik yang bersifat orisinil ataupun yang memang sifatnya mengadaptasi dari yang sebelumnya, ataupun sifatnya memodifikasi dari jenis pelayanan sebelumnya. Kata kuncinya pada yang tadi saya jelaskan. Inovasi pelayanan publik itu adalah sebuah terobosan dari jenis pelayanan publik yang merupakan ide kreatif orisinil ataupun adaptasi ataupun modifikasi yang nantinya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, baik manfaat yang diberikan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kesimpulannya itu. Lalu apa itu tahapan penyusunan inovasi pelayanan publik? Tadi ada berapa teman-teman yang disampaikan oleh kelompok 1, tahapan penyusunan inovasi pelayanan publik? Ada 6, Bu. Ada 6. Coba disebutkan. Yang pertama? Identifikasi. Identifikasi masalah. Yang kedua? Desain inovasi. Desain inovasi. Desain inovasi. Dan yang ketiga?
Penyusunan rencana aksi. Yang keempat, sosialisasi rencana aksi, yang kelima, implementasi, dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. ya, bagus sekali. Ya, teman-teman sudah mampu menjelaskan mengenai inovasi pelayanan publik dan juga tahapan-tahapannya, dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai praktek inovasi pelayanan publik. Artinya capaian pembelajaran kita untuk poin inovasi pelayanan publik sudah dapat terpenuhi. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kolaborasi pelayanan publik secara praktek. Nah, ini merupakan tugas dari kelompok 2. Untuk itu, saya persilakan kelompok 2 untuk bersiap untuk mempresentasikan tugasnya.